Tania in here. Hari ini aku mau akhirnya ngebahas tentang proses aku gimana aku bisa ke Jerman. Singkat cerita, aku itu lulusan SMK di Indonesia. Lalu aku berencana seperti anak-anak seumuran lainnya yang pengen kuliah gitu. Karena emang kayak tanggapan di Indonesia itu kalau misalnya SMK, setelah SMK kerja, setelah SMA kuliah gitu kan. Tapi sebenarnya SMK juga bisa kuliah. Aku waktu itu ngikutin belajar SBMPTN, kayak nyoba-nyoba, bener-bener keras banget aku belajar, tapi tetap aja nggak lulus. Aku nggak tahu aku tahu apa aku nyembeon ya pokoknya aku daftar ke universitas negeri nggak lolos, daftar ke universitas swasta dapat beasiswa, kalau nggak salah 5 beasiswa, tapi nggak ada satupun yang 100% beasiswanya. Paling banyak itu 75%, dan 75% itu adalah universitas yang mahal gitu. Jadi aku nggak ambil. Jadi rencana aku kedua, mau nggak mau kalau misalnya aku mau kuliah, aku harus kerja buat bayar SPP, ya nggak sih, SPP. Nah, biaya SPP di Indonesia itu lumayan, dan lulusan SMK kayak aku cari kerja di Indonesia susah banget. Terus akhirnya aku waktu itu 2 hari setelah aku wisuda SMK, itu biasanya kan SMK itu banyak banget webinar. Jadi waktu itu COVID dan webinar itu kebanyakan online, ditawarin sama sekolah. Isi webinar itu tentang kerja, tentang kayak praktikum gitu di Indo. Terus kayak banyak bursa-bursa kerja gitu yang menawarkan anak-anak SMK magang di situ. Dan waktu itu kebetulan corona, jadi banyak siswa-siswa yang kesulitan sama internet. Jadi waktu itu webinarnya dipilih sama anak-anak siswa yang punya wifi di rumah. Jadi sekretaris aku nawarin ke wali kelas aku kalau misalnya ini mana nih siswa-siswa yang punya wifi di rumah supaya bisa ngikutin webinar ini tanpa harus mikirin paketan Zoom gitu kan, mahal ya, kayak sejam bisa se-GB gitu kan. Terus akhirnya terpilihlah aku gitu, karena sekretarisnya itu tahu kalau misalnya aku punya wifi di rumah begitu. Terus habis itu aku sebenarnya nggak tahu judul webinarnya apa. Aku asal ngikut aja, asal absen aja. Oh, udah ngikutin webinar, screenshot laporan ke wali kelas gitu. Tapi ternyata judul webinar itu Ausbildung di Jerman. Penasaran dong, bisa gak sih anak SMK yang gak ada apa-apanya, yang gak ada pengalaman apa-apa, bisa ke Jerman gitu kan. Sebenarnya tuh kalau misalnya throwback ke belakang-belakang, itu gak ada pikiran sama sekali kalau misalnya aku bisa keluar negeri. Kenapa? Karena satu, biaya guys. Kalian pasti umum ya kalau misalnya mikirin kalau misalnya keluar negeri biayanya mahal, bla 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 gitu kan. Terus yang kedua, aku nggak mau jauh dari orang tua. Maksudnya aku pengen ngerantau tapi setidaknya masih di Indonesia gitu. Dan ya paling mikirnya waktu itu ke Bandung, ke Bogor, ke Jogja gitu guys. Terus habis itu akhirnya aku penasaran bisa nggak ke Jerman nih, biayanya berapa nih, kepo gitu kan. Karena kalau misalnya aku pikir aku bisa keluar negeri pun, aku pengennya ke Korea. Aku pengen ke Korea gitu deh. Tapi Jerman bener-bener kayak nggak ada pikiran sama sekali nggak ada. Yang aku tahu tentang Jerman itu cuma kata Guten Morgen, terus abis itu Ili Bedi, terus abis itu aku tahu B.J. Habibie di sana. Gitu, udah gitu doang seputar Jerman. Terus abis itu aku nonton webinarnya, aku ngikutin webinarnya 1 jam itu bener-bener aku nggak yang kayak biasanya aku webinar kayak yaudah lea gitu, aku nggak dengerin, tapi ini bener-bener aku dengerin. Terus setelah dari itu aku ngedenger kalau misalnya biayanya itu 50 juta, dan itu belum sama tiket pesawat dan lain-lain gitu. Itu baru biaya bahasa, terus emang ngekos sih waktu itu, aku lupa di daerah mana.
jadi itu kayak agen gitu. Terus aku nanya mah aku pengen ke Jerman tapi biayanya segini gitu. Terus ya gitu deh, akhirnya aku cari, mama aku mah setuju aja, mama aku kayak ngusir jadinya, kayak nih anak cewek udah ngerantau aja ke luar negeri gitu, kayak setuju aja. Yang namanya penolakan gitu, jangan ke luar negeri anak cewek gitu nggak ada sama sekali, jadi benar-benar dibebasin. Akhirnya aku cari 3 hari 3 malam searching tentang informasi program apa aja di Jerman. Selain Ausbildung itu ada lagi nggak yang lebih mudah gitu dan biayanya lebih murah. Terus akhirnya ada au pair, ada Feshot, ada Ausbildung, ada Sprachkurs, ada visa kerja juga banyak, visa student juga. Jadi benar-benar banyak banget peluangnya untuk ke Jerman gitu. Akhirnya aku mutusin untuk Ausbildung waktu itu. Aku pengen kerja sambil sekolah di Jerman selama 3 tahun. Jadi langkah pertama aku ke Jerman nih apa nih? Yang pertama, belajar bahasa. Itu paling penting, belajar bahasa. Syarat untuk apply visa di Jerman, di Indo untuk Jerman maksudnya, itu kalau misalnya Ausbildung minimal B1, kalau misalnya perawat B2, dan itu susah banget. Makanya aku langsung searching tempat kursus. Aku offline waktu itu, aku belajar sampai B1. Aku sempat ngekos juga deket tempat kursus. Terus ya gitu, akhirnya aku belajar kurang lebih 4 bulan sampai B1. Terus habis itu aku berubah pikiran. Aku pikir tuh bahasa Jerman susah banget, jadi benar-benar harus dilatih dulu untuk ngomongnya. Kebanyakan tuh kayak tempat kursus di Indonesia, kita fokus ke grammar gitu, fokus untuk kita punya target untuk ujian, kita fokus ke latihan-latihan soal ujian itu. Tapi kan misalnya kita nanti di lapangannya di Jermannya langsung, kita nggak bisa bahasa Inggris gitu, setidaknya kita cuma bisa ngandelin bahasa Jerman kita, susah banget. Makanya aku ganti program au pair, jadi pertukaran budaya di Jerman. Jadi aku tinggal sama orang Jerman di Jerman, terus aku kursus bahasa juga, terus ya gitu, belajar kultur di sini. Jadi setahun itu benar-benar aku gunain buat belajar bahasa, untuk melancarin bahasa aku, terus ya gitu, untuk mempersiapkan program selanjutnya gitu. Jadi akhirnya aku setelah kursus bahasa sampai B1 itu aku ujian A1 di Goethe. Akhirnya alhamdulillah lulus. Terus abis itu aku cari guest family buat aku tinggalin di Jerman. Dan alhamdulillah dapet, lancar. Proses visa juga lancar sendiri. Aku kucuk-kucuk ke kedutaan, wawancara, latihan sendiri. Alhamdulillahnya aku dapet tiket pesawat gratis, benar-benar gratis gitu. Terus hamin seminggu aku pengen terbang ke Jerman, itu ada masalah tentang paspor Indonesia yang gak punya tanda tangan, itu gak bakalan bisa ke Jerman. Itu benar-benar salah satu masa tersulit aku sih, masa deg-degan aku gitu. Tapi alhamdulillahnya ada solusi dari imigrasi, jadi alhamdulillah aku bisa terbang ke Jerman. Aku turun di Frankfurt begitu. Sekian, serak ya. Terus sekarang ini aku udah 8 bulanan di Jerman. Sebentar lagi aku pengen lanjutin program aku. Rencana aku pengen Ausbildung, dan ya begitu. Kemarin aku baru ujian B1 buat Ausbildung ini karena emang butuh. Jadi ya gitu. Nanti aku bakalan bikin video tentang rincinya aku apply visa di Indonesia, terus wawancara-wawancaranya, terus tips cari keluarga di Jerman, terus aku bakalan tulis juga tips Prüfung, tips ujian A1 oder B1 bahasa Jerman gitu. Terus ya aku bakalan update lagi nanti kalau misalnya aku udah Ausbildung. Jadi bye bye, sekian, arigatou, nenek.